Kita hidup di era ketidakpastian ekonomi ekstrim. Hampir setiap hari, berita tentang inflasi, resesi, dan PHK besar-besaran membanjiri timeline kita. Rasanya seperti kita berjalan di atas es yang tipis. Tapi bagaimana jika kami katakan bahwa 3000 tahun lalu, seorang pemimpin visioner telah menyelesaikan teka-teki krisis yang jauh lebih parah dan meninggalkan kita blueprint yang masih sangat relevan hingga hari ini. Dan di Anatomi Dunia episode ini, kita akan melakukan perjalanan lintas zaman. Kita akan membedah strategi Nabi Yusuf alaihissalam dalam menghadapi krisis kelaparan 7 tahun. Dan yang lebih penting, mentransformasi prinsip-prinsip abadi itu menjadi toolkit praktis yang bisa kamu gunakan hari ini, baik sebagai individu, pengusaha, maupun pembuat kebijakan. Bukan sekedar inspiratif, ini adalah masterclass dalam manajemen krisis yang sudah teruji waktu. Mari kita selami lebih dalam anatomi krisis zaman Nabi Yusuf. Sebelum kita masuk ke solusi, mari pahami dulu skala masalahnya. Berdasarkan tafsir historis, Mesir saat itu adalah superpower pertanian. Krisis yang dihadapi bukan lokal, tapi multidimensional krisis. Pertama, krisis iklim. Kekeringan panjang yang merusak seluruh rantai produksi pangan. Kedua, krisis pangan. Tidak ada cadangan sistemik untuk menghadapi gagal panen beruntun. Ketiga, krisis sosial. Ancaman kelaparan massal, migrasi, dan kerusuhan. Keempat, krisis kepemimpinan. Tidak ada skenario antisipasi dari pemerintah. Ini poin kritis yang sering terlewat. Mimpi raja bukan sekedar fenomena spiritual. Dalam konteks kepemimpinan, itu adalah data mentah, sebuah sinyal tentang masa depan. Peran Nabi Yusuf adalah sebagai Chief Data Analyst dan Strategic Foresight Specialist. Sebentar, keren banget gak sih? Keren. Lanjut. Dia tidak hanya menerjemahkan mimpi, dia melakukan pertama, pattern recognition, yang artinya mengenali pola 7 tahun baik dan 7 tahun buruk. Yang kedua, risk assessment, atau mengukur dampak eksponensial dari krisis beruntun. Yang ketiga, skenario planning. Ia sudah memikirkan skenario terburuk. Bukan kemampuan supernatural yang utama, tapi kemampuan membaca tanda-tanda zaman dan berani membuat proyeksi yang tidak populer. Tanpa mengesampingkan sisi spiritualnya sebagai seorang nabi Allah, tapi yuk sejenak kita memandang beliau sebagai sosok manusia. Pemimpin yang cerdas juga cermat dalam menganalisa dan membuat rencana masa depan yang visioner. Setelah analisis, Yusuf tidak berhenti. Dia menyusun master plan yang terdiri dari 3 fase. Sebut aja, The Yusuf Project dengan rencana induknya. Fase pertama, persiapan kelembagaan di tahun pertama. Di antaranya, legitimasi politik langsung dari raja. Lalu, pembentukan otoritas tunggal penanganan krisis. Fase kedua, akumulasi strategis, dimulai dari tahun pertama sampai tahun ke-7. Di antaranya seperti sistem pengumpulan dan penyimpanan pangan 20% dari surplus. Lalu pengembangan infrastruktur logistik nasional. Fase ketiga, distribusi terkelola, dimulai tahun ke-8 sampai tahun ke-14. Di antaranya ransum sistematis, bukan sistem pasar bebas saat kritis. Kemudian, prioritas pada populasi rentan. Setelah master plan terbentuk, kemudian beranjak ke dekonstruksi 5 pilar strategi Yusuf. Pilar pertama adalah visionary foresight. Yusuf berpikir dalam siklus 14 tahun. Dalam ekonomi modern, ini disebut long-term value creation versus short-term profit maximization. Contoh konkret, saat ekonomi booming 2010 sampai 2019, negara atau perusahaan mana yang menyisihkan 20% keuntungannya untuk lumbung masa sulit? Kebanyakan kita terjebak dalam abundance bias, merasa masa baik akan terus berlanjut. Pilar 2, anti-fragile system, atau sistem yang tak hanya tahan, tapi makin kuat. Yusuf tidak membangun sistem yang hanya tahan krisis, tapi sistem yang justru memanfaatkan krisis untuk menjadi lebih kuat. Konsep yang oleh Nassim Taleb disebut anti-fragile. Bagaimana caranya? Pertama, redundancy, atau cadangan yang tersebar, bukan terpusat. Kedua, modularity, atau setiap unit gudang bisa beroperasi semi-mandiri. Yang ketiga, optionality, yaitu punya banyak pilihan distribusi saat satu rute terganggu. Pilar ketiga, ethical technocracy,
atau kepemimpinan teknokratis yang beretika. Ini yang paling revolusioner. Yusuf adalah teknokrat berintegritas. Ia diberi kekuasaan luar biasa mengelola seluruh pangan negara. Tapi tidak ada satupun catatan korupsi. Dalam indeks persepsi korupsi zaman itu, Departemen Yusuf pasti dapat skor 100. Di era modern, kita sering mendikotomi efisiensi versus etika. Yusuf membuktikan keduanya bisa sinergi. Sistem yang etis justru lebih efisien dalam jangka panjang karena minim kebocoran dan maksimalkan kepercayaan publik. Pilar 4, Data-Driven Decision Making atau pengambilan keputusan berbasis data. Yusuf adalah bapak Big Data zaman kuno. Dia pasti punya sistem pencatatan. Berapa gandum masuk, berapa keluar, untuk siapa, daerah mana yang paling rentan. Ini adalah prinsip evidence-based policy. Tanpa data, kebijakan menjadi reaktif dan emosional. Dengan data, kita bisa melakukan prescriptive analytics. Tidak hanya tahu apa yang terjadi, tapi juga apa yang harus dilakukan. Di puncak krisis, Yusuf tidak menerapkan survival of the fittest. Dia menerapkan survival of the most vulnerable first. Ini prinsip keadilan sosial yang revolusioner. Sistem ramsumnya pasti berdasarkan kebutuhan, bukan kemampuan bayar. Dalam ekonomi modern, ini terjemahannya sebagai social safety net yang tepat sasaran, bukan banjir subsidi yang justru dinikmati orang yang tidak membutuhkan. Kemudian kita bertanya, bagaimana cara pengaplikasiannya di era modern? Oke, mari kita mulai dari level mikro, kamu dan keluarga. Berikut framework keuangan pribadi ala Yusuf, atau kita sebut aja Yusuf's Personal Finance Framework. Pertama, the 20% rule. Otomatiskan penyisian 20% penghasilan untuk lumbung pribadi hingga dana darurat 6-12 bulan pengeluaran. Kedua, skill anti-fragility. Kembangkan 3 jenis skill: core skill, utama, adjacent skill, terkait, dan transformational skill untuk perubahan industri. 3. Geographic optionality. Jika mungkin, bangun jaringan dan peluang di lebih dari satu lokasi atau bahkan negara. Keempat, compassion budget. Alokasikan sebagian dana untuk membantu keluarga atau komunitas. Ini memperkuat jaringan sosial yang vital saat krisis. Selanjutnya, untuk pengusaha dan perusahaan. Untuk pengusaha, prinsip Yusuf diterjemahkan menjadi: pertama, supply chain anti-fragility, diantaranya multi-sourcing, bukan single supplier. Kemudian, safety stock untuk komponen kritis, lalu local sourcing strategi untuk mengurangi dependensi global. Yang kedua, ketahanan keuangan. Misalnya seperti rasio hutang terhadap ekuitas yang konservatif. Di bawah 0,5 itu lebih baik. Cadangan kas minimal 25% dari biaya operasional. Lalu, diversifikasi pendapatan. Jangan tergantung satu produk per satu klien. Yang ketiga, strategi sumber daya manusia. Di antaranya seperti pelatihan silang karyawan, pelatihan ketahanan mental, dan transparansi komunikasi saat krisis. Setelah dari level perusahaan, kita beralih lagi ke yang lebih tinggi untuk pemerintah dan pembuat kebijakan. Ngomong-ngomong, bisa dicontoh loh seperti Singapura punya water security, Norwegia dengan sovereign wealth fund, dan Rwanda dengan digital governance. Ini level makro. Pemerintah modern perlu membangun, pertama, National Strategic Resources 2.0. Di antaranya, nggak hanya beras, tapi chip semikonduktor, bahan farmasi, atau juga rare earth minerals. Lalu, sistem monitoring real-time dengan AI. Yang kedua, Sovereign Wealth Fund dengan mandat khusus. Dana khusus untuk bailout produktif, bukan korporasi zombie. Lalu, investasi di sektor masa depan, seperti green energy dan juga food tech. Yang ketiga, Digital Safety Net. Di antaranya, sistem identifikasi digital untuk distribusi bantuan tepat sasaran. Pun bisa juga platform reskilling massal berbasis online. Yang keempat, Crisis Governance Structure. Seperti di antaranya, tim khusus krisis dengan otoritas jelas. Lalu, transparansi ekstrim untuk mencegah korupsi. Nah, yang selanjutnya, untuk komunitas dan masyarakat. Yang sering terlupakan, kekuatan komunitas. Yusuf tidak hanya menyelamatkan Mesir, tapi juga keluarganya dan daerah sekitarnya. Di level komunitas, kita bisa bangun 1. Local food security, seperti kebun komunitas, atau juga sistem panen bersama. Yang kedua, community savings and loan, contohnya arisan produktif, lalu pinjaman mikro tanpa bunga.
Yang ketiga, skill barter system atau tukar-menukar jasa tanpa uang. Yang keempat, psychological support network, yaitu grup dukungan mental selama krisis. Ini bukan kembali ke primitif, tapi high-tech, high-touch community, menggunakan teknologi untuk memperkuat ikatan manusia. Nggak bisa dipungkirin, di kepala kita sering berputar-putar mengenai tantangan implementasinya. Mengapa sulit menerapkan prinsip Yusuf? Ini karena kita butuh mindset shift radikal. Dari, ini era gangguan, kita harus bergerak cepat dan menghancurkan segalanya. Menuju, di era ketidakpastian, kita harus mempersiapkan diri secara matang dan membangun hal-hal yang anti-fragile. Dari, pertumbuhan dengan segala cara, menuju ketahanan dengan biaya etis. Dari setiap orang menyelamatkan diri sendiri saat krisis, menuju yang rentan didahulukan saat krisis. Ingat, tawakal bukan berarti pasif. Tawakal ala Yusuf, berencana seolah hidup 100 tahun, berdoa seolah mati besok. Terakhir, kita harus akui, dimensi spiritual dalam kepemimpinan Yusuf, keteguhan imannya bukan penghambat rasionalitas, tetapi pondasi integritas yang memungkinkan rasionalitas bekerja tanpa korupsi. Dalam bahasa modern, spiritual intelligence adalah operating system yang menjaga ethical framework tetap aktif saat tekanan krisis mencoba melakukan korup kepada sistem. Nabi Yusuf mengajarkan, krisis terbesar bukan di pasar, tapi di karakter. Negara dengan cadangan beras besar bisa kolaps jika korupsi merajalela. Perusahaan dengan cash miliaran bisa bangkrut jika leadership-nya short-term oriented. Nabi Yusuf juga mengajarkan kita bahwa krisis tidak dihindari dengan panik, tetapi dengan persiapan yang dimulai saat semua orang masih berpesta. Bahwa kepemimpinan sejati diuji bukan di masa muda, tapi di masa ketika pilihan paling etis adalah pilihan paling strategis. Sekarang, tindakan apa yang bisa kita ambil? Level 1, level yang paling mudah. Coba 30 hari ke depan. Yang pertama, audit keuangan pribadi. Hitung berapa bulan dana darurat kamu. Targetkan 6 bulan. Kedua, buat krisis plan keluarga. Skenario jika PHK, jika sakit, jika inflasi naik. Level kedua, level menengah. Aplikasikan 90 hari ke depan. Pertama, diversifikasi skill. Ambil satu kursus online di bidang yang berdekatan dengan pekerjaan kamu. 2. Bangun komunitas. Bergabung atau mulai kelompok diskusi ekonomi atau ketahanan lokal. Ketiga, advokasi kebijakan. Tanyakan kepada pemimpin lokal tentang rencana ketahanan daerah. Level ketiga, level advance. Bisa diterapkan 1 tahun ke depan. Pertama, bangun passive income stream atau investasi yang menghasilkan aliran pendapatan kedua. Kedua, kontribusi sistematik. Bantu bangun sistem ketahanan di komunitas, contohnya seperti food bank atau skills database. Ketiga, mentorship. Bagi pengetahuan kamu kepada 2 orang lainnya. Kita mungkin tidak bisa mengontrol krisis global, tapi kita bisa mengontrol respon kita. Kisah Nabi Yusuf bukan tentang seorang superhero yang menyelesaikan semua masalah sendirian, tapi tentang kepemimpinan transformasional yang menggerakkan seluruh sistem. Di akhir krisis 7 tahun, Nabi Yusuf tidak hanya menyelamatkan Mesir, dia mengubahnya menjadi negara yang lebih tangguh, lebih adil, dan lebih terhubung dengan tetangganya. Itulah tujuan akhir, bukan sekedar survive krisis, tapi thrive pasca krisis. Well, prinsip Nabi Yusuf mana yang paling relevan dengan situasi kamu sekarang? Bagikan tantangan terbesar kamu dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di kolom komentar. Kami, Anatomi Dunia, mengingatkan kamu, masa depan bukan ditentukan oleh krisisnya, tetapi oleh persiapan kita hari ini. So, sampai jumpa di episode berikutnya.